api dan gempa, baranglah Indonesia yang harum hingga dunia. Kami berlima di sini bersama di langit biru, siap bercerita untuk teman-teman menunggu tentang perdagangan internasional yang kita banggakan. Kami memperkenalkan diri dengan cerita dan harapan. Sebuah taman kampus yang hijau dengan suasana santai. 5 mahasiswa, Tania, Raka, Mira, Fajar, dan Lila berkumpul untuk menceritakan kisah perdagangan internasional Indonesia. Mereka dikelilingi oleh beberapa mahasiswa lain yang duduk di rumput sambil menikmati angin sore. 3. Halo semua, hari ini kita akan bercerita tentang ekspor dan impor Indonesia dan bagaimana negara kita berperan dalam perdagangan internasional. Kita semua tahu bahwa perdagangan internasional adalah hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi, mari kita mulai cerita ini dengan membahas tentang ekspor terlebih dahulu. 3. Tania melanjutkan dengan cerita tentang ekspor. 3. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Kopi kita seperti kopi Goyo dari Aceh dan kopi Toraja dari Sulawesi sudah terkenal sehingga ke Amerika dan Eropa. Untuk mengekspor kopi, para petani bekerja keras memanen biji kopi berkualitas tinggi. Kemudian kopi ini dikemas dari perusahaan ekspor harus memastikan dokumen seperti faktur komersial dan sertifikat kualitas siap sebelum dikirim ke pelabuhan. Dari sana kopi kita berlayar ke negara lain dan dikenal sebagai kopi yang lezat dan khas. Setelah Tania selesai, Raka memainkan gitar dan mereka menyanyikan bagian dari lagu Hidup Ini Indah oleh Nitki. Baiklah, sekarang saya lanjutkan. Selain kopi, salah satu komoditas terbesar yang kita ekspor adalah minyak kelapa sawit. Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia ini. Minyak ini digunakan di banyak produk seperti mulai dari makanan, kosmetik, hingga biodiesel. Namun untuk mengekspor minyak sawit kita harus memenuhi standar keberlanjutan yang sangat ketat, terutama dari negara-negara Eropa. Hal ini memastikan bahwa kelapa sawit kita tidak merusak lingkungan. 3. Setelah itu Mira mengangkat tangannya lalu tersenyum. 3. Nah, setelah cerita Raka, aku rasa saatnya kita menambahkan sedikit energi. Ayo kita menyanyikan bagian dari lagu Jangan Menyerah oleh The Massive. Ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi.
Setelah itu, setelah musik berhenti, Mira melanjutkan. Sekarang kita bahas impor yuk. Salah satu barang yang kita impor adalah gandum. Seperti yang kita tahu, Indonesia tidak punya iklim yang cocok untuk menanam gandum. Jadi kita mengimpor gandum dari negara-negara seperti Australia dan Kanada. Gandum ini kemudian diolah menjadi tepung dan menjadi bahan utama untuk roti, kue, dan mie instan yang kita konsumsi setiap hari. Setelah Mira bercerita, kemudian Fajar melambaikan tangan. 3. Oke, setelah cerita Mira, aku akan melanjutkan barang lain sering diimpor adalah alat elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Barang-barang ini kebanyakan berasal dari Jepang, Cina, dan Amerika. Impor alat elektronik ini penting untuk membantu kita mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Namun, untuk melakukan impor, kita perlu mengurus izin impor dan barang bermasuk agar barang tersebut dapat diterima secara ilegal di Indonesia. Setelah itu, Lila tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Raka untuk melanjutkan dengan musik. Ya baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Raka, bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu bagian dari Hidup Ini Indah. Kali ini yang membuat kita lebih semangat. Di pagi hari matahari terbit bersinar hangat, membangunkan diri kita, berjalan di jalan sulit, tetapi terus tersenyum, kuat di hati. Hidup ini kita percaya, semua cobaan dan ada akhirnya dengan cinta dan tawa kita akan bertahan. Hari ini cerah bersama, kita bisa. Teman-teman, jadi terakhir aku akan simpulkan semua yang sudah kita ceritakan mengenai ekspor dan impor adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan ekspor, kita memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia seperti kopi, kelapa sawit, dan batik. Dan dengan impor, kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri di dalam negeri seperti gandum dan alat teknologi. Setelah itu, kemudian Tania menanggapi perkataan dari Lila. Betul sekali, Lila. Dan meskipun ada banyak tantangan seperti standar kualitas, biaya logistik, perdagangan internasional ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Taman kampus masih ramai dengan diskusi para mahasiswa. Sore semakin kuat, larut, dan beberapa mahasiswa berkumpul dalam kelompok kecil. Sementara 5 mahasiswa yang mempresentasikan masih berada di depan dengan senyuman di wajah mereka. Setelah itu, Pak Adi berjalan mendekati kelompok Tania dan teman-temannya sambil bertepuk tangan. Kerja yang bagus, teman-teman. Saya sangat bangga dengan kalian. Kalian berhasil menyampaikan informasi yang sangat penting dengan cara menghibur, menambahkan musik, membuat semuanya terasa lebih hidup dan mudah dicerna. Setelah itu, Tania tersenyum lebar. Kemudian dia berkata, Terima kasih Pak Adi. Kami mencoba membuat materi tentang perdagangan internasional ini lebih menarik. Kadang orang berpikir ini hal yang rumit, jadi kami ingin menyederhanakannya. Itu benar, Tania. Dan kalian berhasil. Nah, saya ingin bertanya kepada semua yang ada di sini, bagaimana menurut kalian perdagangan internasional ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang mau berbagi? Raka kemudian
Raka kemudian melihat ke teman-temannya yang lain dan mengangkat tangannya. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Menurut saya, ekspor dan impor ini adalah kita yang bisa merasakan berbagai produk yang di seluruh dunia. Misalnya tanpa impor, kita mungkin tidak bisa menikmati berbagai jenis buah-buahan impor seperti apel, anggur, dan yang biasanya dari negara-negara lain. Benar Raka, selain itu impor teknologi juga sangat berpengaruh. Bayangkan jika kita tidak mengimpor smartphone atau laptop, mungkin kita tidak akan bisa berjalan dan bekerja seperti sekarang. Banyak hal yang memudahkan hidup kita berkat adanya perdagangan internasional. Ya. Kemudian Pak Adi tersenyum. Betul sekali, Mira dan Raka. Perdagangan internasional bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal bagaimana kita terhubung dengan dunia. Ada yang lain yang ingin berbagi? Ya baik, saya juga ingin menambahkan Pak. Saya pernah membaca bahwa dengan ekspor, produk-produk lokal kita juga semakin dikenal di luar negeri. Misalnya baik Indonesia, sekarang sangat populer dan dipakai oleh banyak orang di berbagai negara. Ini bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Yang sangat bagus, Lila. Ekspor tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memperkenalkan budaya dan identitas kita kepada dunia. Produk seperti batik, kopi, dan rempah-rempah membawa cerita Indonesia ke pasar global. Suasana menjadi lebih serius, namun tetap hangat. Dengan beberapa mahasiswa tampak mengangguk setuju, Tania kemudian kembali berbicara. Kalian tahu, ketika kita membahas tentang ekspor dan impor, saya jadi sadar kalau dunia ini benar-benar saling terhubung. Kita punya keunggulan sendiri dan kita juga punya kebutuhan yang perlu diisi oleh negara lain. Setiap negara punya perannya masing-masing. Fajar mengambil gitar dan mulai memetik senar dengan lembut. Nah, itulah kenapa menurut saya paling memahami dan bekerja sama itu penting. Kita bisa memproduksi sesuatu yang spesial dan negara ini juga mempunyai keahlian mereka sendiri, yaitu keindahan dari perdagangan internasional. Kemudian Pak Adi mengangguk dan tersenyum. Tepat sekali. Kerjasama adalah kunci utama. Kalian semua sudah memahami bahwa kita bisa berdiri sendiri. Dalam perdagangan internasional, kita bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian Tania tersenyum dan memandang teman-temannya. Ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih juga teman-teman. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan seperti kata tadi, menjadi caption masa depan untuk masa depan kita. Suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Satu persatu mahasiswa mulai meninggalkan teman. Masih dengan senyum di wajah mereka, di tengah angin sore yang sejuk, mereka meninggalkan tempat itu dengan semangat dan harapan baru, membawa ilmu tentang perdagangan internasional dan keyakinan untuk terus belajar dan berkolaborasi. Mata
ujian kali ini dan reward makan gratis di Somai Bandung yang kami nantikan. Terima kasih.